Kalau menurut saya sebenarnya tidak masuk akal kalau nggak diperhatikan. Yang namanya tim sukses itu wajib hukumnya diperhatikan. Dan apabila misalnya mereka tidak memperhatikan tim sukses ini, bisa dikatakan durhaka. Selamat datang di channel Lini Podcast, di acara Ketemu Mantan. Kira-kira mantan apa ya? Saya Suasana Harita. Saat ini telah hadir narasumber kita, mantan ketua tim sukses, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Selatan periode 2021-2024. Kita langsung saja. Selamat datang, Pak. Ya, sebelumnya silakan memperkenalkan diri. Baik, saya nama Satu Letafona, mantan ketua tim sukses Pilkada Selatan 2001-2024. Baik, kita tahu bahwa Pak Tafana ini sebagai ketua tim ya. Betul. Saat itu. Jadi kita akan bercerita-cerita ini Pak tentang pengalaman sebagai tim sukses. Jadi kita ambil tema di sini, strategi tim sukses mencari simpatisan pemilih adalah menjual visi misi paslon. Benar atau mitos menurut Bapak? Kalau menurut saya dua-duanya. Kalau sekarang itu bisa kita katakan mitos, tetapi pada dahulu kala itu memang benar. Benar. Ya. Nah, pengalaman Bapak, karena membayangkan mulai dari yang kita tahu, mulai dari pemilihan kepala desa. Ya. Ini kepala desa, legislatif. Ya, kalau di daerah kita tingkat kabupaten lah yang pernah kita alami. Bapak nggak trauma yang sudah berlalu-lalu ya, dan yang kita tahu bahwa setelah selesai sukses kegiatan pilkada, misalnya Bapak sebagai tim sukses, kira-kira Bapak nggak trauma dengan hal-hal misalnya gini, dia lupa dengan kita gitu? Saya rasa secara pribadi saya nggak trauma, karena yang namanya juga pertarungan itu pasti ada yang namanya kalah menang. Oh gitu ya? Ya. Yang terjadi sih saat ini, yang kita lihat di daerah kita dan juga ada mungkin di daerah lain, bahwa ada yang misalnya bupati atau wakil bupatinya setelah menang gitu, tim suksesnya misalnya nelpon atau nyapa di jalan, masa bisa dijawab, Bapak siapa ya? Jadi bagaimana itu kira-kira pandangan-pandangan Bapak sebagai tim sukses? Sebenarnya kita juga jangan menyalahkan. Iya. Ini pribadi-pribadi, baik bupati atau wakil bupati dalam kondisi seperti begitu boleh saja terjadi. Terjadi ya. Kalau tadi dibilang persoalan misalnya tim suksesnya setelah menang, tim suksesnya menelpon dan saat ngangkat telepon seperti pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Sebenarnya bisa terjadi. Oh gitu, Pak. Kenapa? Ya mungkin di nomor handphonenya kan belum terkopi. Oh. Nama yang menelpon. Oh, gitu. Belum terkopi belum gitu. Terkopi. Ataupun misalnya handphone daripada oknum wakil bupatinya atau bupatinya itu mungkin rusak. Rusak. Artinya kan ganti handphone baru. Oh. Mau tidak mau nomor-nomor yang sudah lama itu kan belum tentu terkopi masuk ke handphone baru. Bisa artinya kita jangan menyalahkan itu. Dan kedua, ini kembali kepada karakter. Boleh saja kalau juga bawaannya oknum bupatinya, wakil bupatinya memang karakternya seperti begitu, artinya orang yang berjuang bersama sebelumnya mudah dilupakan, ya bisa jadi. Oh gitu. Bisa jadi. Itu tidak tertutup kemungkinan. Ya. Saya mencoba mengulas kembali dari pertanyaan awal itu, persoalan masalah mitos atau benar persoalan visi misi. Pertama dulu, saya melihat di dalam pertarungan masalah untuk mendapatkan kemenangan itu, di perpolitikan itu sebenarnya
bisa saya menilai kalau misalnya nilai daripada kepribadian calon itu sebenarnya ada 10%. Iya, iya. 20% itu nilainya adalah visi misi. Oh, lebih tinggi. Ya, yang 20% itu adalah bisa kita ambil daripada nilai daripada tim sukses. Itu udah 50%. Yang 50%-nya itu adalah dana. Dana. Oh ya. Itu yang menentukan. Kembali lagi ke itu ya. Ya. Oh. Tanpa calon bupati ke depan memiliki dana 50%, kekuatan dananya mustahil. Ya, dari dasar ini tadi ya. Iya. Kalau dia hanya memperjuangkan atau mempromosikan daripada visi misinya, itu nonsen itu. Iya, iya, iya. Karena persoalan visi misi ini, program ini, mungkin saya ambil contoh, Bapak kepingin di wilayah Bapak dibangun pertanian. Ya, ya. Ini contoh. Ya, ya. Ya. Karena di daerah Bapak mungkin sudah akses jalan sudah bagus. Iya. Bagaimana dengan lokasi masyarakat yang lain? Iya, iya, iya. Dia tidak membutuhkan pembangunan pertanian, tetapi dia membutuhkan pembangunan jalan. Betul. Kalau pertanian sudah ada, jalan sudah ada, bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu? Betul. Terpaksa mereka kepingin kalau ada program pendidikan gratis. Artinya kepentingan masing-masing masyarakat ini kan beda. Kalau kepentingan tadi yang 3 ini sudah klop, bagaimana dengan kepentingan pengusaha? Iya, iya. Bagaimana supaya dia dapat proyek? Betul. Lah kalau misalnya itu juga tidak ada jaminan di dalam visi misi, maka kelompok yang pengusaha tadi tidak akan mendukung paslon ini. Betul, betul. Nah kalau itu semua sudah terpenuhi, maka kunci terakhir kalau menurut saya ini di masa yang akan datang, ini persoalan finansial harus utama. Tidak ada tawar-menawar. Oh gitu ya. Karena ini kita belajar dari pengalaman yang sudah ada. Iya, 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 iya. Ya. Ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa sebagai paslon, kalau tidak punya dana ya, yang dimaksud tadi 50%, ya, sia-sia dalam bertarung ke depan. Nah, dana 50% ini seperti apa kegunaannya? Dana 50% ini jelas ini sesuai dengan pengalaman saya, ini akan dipergunakan untuk mencoba meraih suara masyarakat terutama yang di pelosok. Kenapa ke depan ini harus dan wajib? Ini karena perpolitikan kita selama ini sudah mengarah ke permainan uang. Iya, iya. Itu sudah mulai jelas dari kepala desa, legislatif, dan terakhir pilkada. Intinya kalau tidak ada dana yang cukup pada hari hanya, maka apapun yang namanya visi misi itu tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Wow. Bahkan ke depan bisa kita yakinkan yang namanya kampanye itu nggak ada artinya. Oh iya? Nggak ada artinya. Artinya visi misi ini sia-sia dong? Bisa jadi. Semuanya itu terbantahkan dengan uang. Ya, ya. Maka bagi putra putri di daerah yang kepingin maju ke depan, maka mesti harus mempersiapkan dananya untuk itu. Dananya, ya. Nah, saat itu kita tahu bahwa baik paslon 01 dan 02 pertarungannya sangat sengit. Betul. Ini saling adu strategi. Betul. Kita lihat pada saat itu. Menurut Bapak, strategi yang dilakukan oleh kubu yang Bapak dukung di saat itu, apa yang menjadi kendala kok bisa akhirnya masyarakat tidak begitu antusias memilih paslon ini? Baik,
Saya rasa persoalan masalah kekalahan daripada paslon kami itu, pertama dulu kalau soal antusias masyarakat itu jelas pada saat kampanye jelas. Iya. Oh, saat kampanye lah ya. Jelas. Tetapi pada hari hanya antusias masyarakat untuk menentukan pilihannya kepada paslon kami itu menurun. Wow. Karena kalau kita lihat daripada visi misi yang diberikan, saya rasa sebagian dan bahkan mayoritas masyarakat bisa mendukung. Oh. Dulu. Ya. Lah, kekuatan tim juga ada. Iya. Tiba pada hari hanya, jelas kami menyatakan, karena saya juga mantan, bahwa yang mempengaruhi antusias masyarakat itu untuk menentukan pilihannya kepada paslon kami itu dipengaruhi oleh faktor uang tadi. Faktor dana tadi. Dana. Oh. Karena kalau paslon kami dulu hanya menyiapkan dana untuk tim suksesnya. Oh gitu. Iya. Oh jadi ini tim sukses ini maksud saya ini khusus untuk uang saksi. Oh hanya uang saksi saja. Ya. Oh gitu. Dan kalau jujur saya berkata, saya sebagai ketua tim, kami dulu tidak pernah, sebagai ketua tim ya, saya tidak pernah melihat uang tim itu ada. Menjalankan, menggunakan uang tim sukses itu, tidak pernah. Artinya semuanya itu spontanitas, dukungan, masing-masing murni tim sukses. Tim sukses. Oh. Ini bukan mau ngarang-ngarang. Ya. Sebagai ketua tim sukses tidak ada berupa pertanggungjawaban uang yang saya pertanggungjawab. Oh. Nah, karena dana memang tidak ada. Dana tidak ada ya. Tidak ada. Aduh. Seyogianya secara resmi yang namanya tim sukses itu dana ada. Oh. Ketua tim menggunakan dana itu. Apakah itu menjadi satu kendala? Bisa, jelas ya. Dan itu akan melemahkan tim sendiri. Bagaimana tim bisa bekerja kalau tidak ada dana operasional, betul, ya kan? Betul. Tetapi karena ya itulah militansi daripada tim itu terhadap paslon itu kuat, artinya semuanya itu bisa terlaksana. Ya. Itu keistimewaan tim kami dulu. Tapi saya lihat bahwa tim ini, tim paslon 02 ya. Iya, 02. Saya lihat mereka juga tidak ada turunnya atau kita lihat mulai lemah misalnya gini. Pandangan saya sih waktu itu ya mereka juga gentol untuk mencari simpatisan atau pendekatannya kepada masyarakat waktu itu. Jadi saya lihat seperti yang Bapak bilang tadi bahwa mereka lemah begitu. Tidak ada seperti itu. Lemahnya begini, ini di dalam mengeksekusi kegiatan program itu otomatis lemah. Selagi kegiatan itu membutuhkan pendanaan. Tetapi motivasi mereka, semangat mereka untuk berjuang memenangkan daripada paslon 02 itu nggak perlu diragukan lagi. Tetapi sejauh mana kemampuan daripada tim sukses itu? Oh. Iya. Artinya bisa saya katakan bahwa hasil pertarungan kemarin itu suara yang didapat itu udah maksimal dan itu sudah hebat walaupun hanya lebih 42%. Iya. Seandainya ada dana yang kita harapkan tadi 50%, karena sepertinya mengarah ke yang Bapak bilang tadi, ini udah terjadi money politik. Ya. Tentunya. Nah, apakah Bapak yakin ketika kalau misalnya gini dikasih uang lah ke salah satu calon pemilih, apakah itu menentukan bahwa dia akan memilih paslon yang kita harapkan? Itu sangat menentukan. Tetapi kembali kepada siapa yang bermain tim sukses ke bawah. Oh. Takutnya nanti tim suksesnya dipercaya untuk itu, tetapi tidak sampai
tangan pemilih. Di tangan pemilih. Oh. Karena kalau ini bukan rahasia umum, kalau misalnya sampai di kampung itu masyarakat selalu mengatakan daripada kami menghabiskan waktu untuk memberikan suara, bagusan kami ke ladang. Kami dapat gaji. Iya, iya, iya. Jadi kita lihat ya waktu itu paslon 02 ini punya visi misi yang sangat luar biasa, dan menurut banyak masyarakat khususnya Kabupatennya Selatan memandang visi misi paslon 02 saat itu bahwa berpihak dan menyentuh langsung ke masyarakat bawah. Jadi kenapa akhirnya sampai 18% ya, selisih, dan itu selisih yang sangat menurut saya sangat signifikan. Tidak sedikit. Betul. Tidak sedikit itu selisihnya. Lah, sebenarnya itu terjadi seperti yang saya katakan tadi, itu pengaruh daripada kekuatan finansial tadi. Apalagi kalau yang bermain di situ adalah unsur aparat desanya. Kalau sempat terlibat unsur aparat desa, terutama kepala desa, ikut bermain politik, ya jadilah barang itu. Betul, betul. Artinya di lapangan itu bukan hanya bicara kepala desa memotivasi masyarakatnya untuk memilih, tetapi jelas masyarakat itu diberikan berupa harga aqua pada hari-harinya. Dan itu bukan rahasia umum lagi. Makanya kita bilang tadi, bagi yang mau ke depan, ya perlu. Harus dia menyiapkan dana sebesar 50%. Artinya persentase kemenangan itu ditentukan 50% ditentukan oleh finansial. Nggak ada tawar-menawar itu. Wah, ini. Bagi yang nggak ada finansial, jujur nggak usah coba-coba. Karena Nia Selatan udah dimulai, udah diajarkan masyarakat itu. Betul, betul, betul. Karena banyak yang ngajarin, mulai dari legislatif, kepala desa, dan yang terakhir ini adalah pilkada. Iya, iya. Lanjut, menurut Bapak ini mengarah ke artinya pribadi Bapak lah. Iya. Setelah selesai pemilihan, kita tahu bahwa paslon yang Bapak dukung saat itu kalah. Ya. Dan pertarungannya banyak orang yang bilang ini bahasa pasarnya sama-sama berdarah-darah. Betul. Tapi kita lihat sampai ke MK berjuang. Yang mau saya tanya ke Bapak, perasaan Bapak setelah itu bagaimana? Ini kalau perasaan saya setelah hari-hanya sebenarnya biasa aja. Karena kita dari awal sudah punya prinsip yang namanya bertarung itu siap kalah, siap menang. Dan kita sportif bermain. Yang menang, ya menang. Nah kalau dulu sebagai ketua tim kita udah tahu dari tim kita dari bawah, kita hitung perolehan suara sesuai dengan keterangan kawan-kawan di lapangan. Karena kita sudah tahu jauh angkanya beda, maka kita ligowo. Malahan kita buat kemarin tuh Dulan mengucapkan selamat kepada mereka. Ya artinya fair aja kita ya? Fair. Iya, iya, iya. Dan bukan karena kita udah kalah, terus kita mencoba menjadi katakan bagian yang mengganggu daripada pemerintahan daerah. Kita tidak. Artinya segala program yang dibuat itu, yang direncanakan itu selagi masih untuk pembangunan Nia Selatan, ya kita dukung dong.
Karena apapun ceritanya kan semuanya ada masanya. Iya, iya. Ya udah, mari kita dukung. Berapa bulan, berapa tahun lagi. Dan kita juga tidak menutup mata, menutup telinga terhadap apa-apa yang program ya yang dijalankan oleh pemerintah itu untuk selalu memberikan, ya katakan berupa kritik yang membangun, bukan kritik untuk mencari kesalahan. Nah, sebenarnya harapan kita artinya kepada pemerintahan yang sudah menang itu, setelah selesai pelaksanaan pesta demokrasi itu, maka baiknya rangkullah semua. Karena sekarang tidak ada lagi yang namanya itu tim 1 atau tim 2. Tim 2, ya, ya. Kita ini semua masyarakat beliau, dan bupati kita hanya 1. Iya, gitu, betul, betul, betul. Nah, selanjutnya ini, tadi kita udah membahas bahwa setelah selesai pilkada, akhirnya harapannya untuk kepada bupati terpilih dan wakil bupati terpilih untuk merangkul semuanya. Saya kembalikan ini ke Bapak sebagai ketua tim saat itu. Keyakinan Bapak, jika seandainya ini yang menang di saat itu 02, seperti apa yang akan dilakukan kira-kira dalam situasi saat ini? Kalau sehemat saya, kalau misalnya juga pemerintahan, kalau pemerintahannya sebenarnya 02, ya, ya. Saya rasa pertama ada keyakinan bahwa program visi misi dia yang disampaikan itu kemungkinan akan direalisasikan, karena itu bukan visi misi baru. Oh gitu ya. Tetapi itu adalah visi misi lanjutan dari program yang pernah mereka dinikmati. Berarti artinya saling kita menikmati nih, menikmati kopi nih. Kopi boleh aja gitu kan. Dan kedua, harapan kita juga, kami juga sebagai tim sukses, kami akan selalu memberikan masukan yang membangun kepada pemerintahan 02. 02 ya. Sekiranya 02 menang artinya sebagai tim lah ya. Ya. Sebagai tim artinya selalu memberikan masukan. Jelas, karena kita punya tanggung jawab loh. Karena yang banyak sering berbicara kepada masyarakat itu kan tim sukses yang membuat janji. Oh. Visi misi yang disampaikan oleh balon bupati itu kan ditransfer oleh tim sukses ke masyarakat. Mau tidak mau, kita akan menjadi tim sukses itu akan menjadi jembatan antara masyarakat dengan bupati yang menang. Iya, iya, iya. Maka sangat disayangkan kalau ada tim sukses setelah menang dukungan dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tadi dipengaruhinya. Itu sudah salah besar. Malahan ada yang mengatakan udah tim sukses, katanya itu urusan anggota DPRD, itu salah. Belum tentu anggota DPRD itu sejalan dengan pemerintahan. Kalau tidak, maka yang lebih dekat kepada pemerintahan itu adalah tim sukses. Itu fakta itu. Apa yang tim sukses tidak dapat? Mau dapat jatah kue, dapat. Persoalan sekarang, apakah dia hanya mengurus kuenya untuk dia supaya dia dapat kue, atau dia akan mengurus kepentingan masyarakat yang dia pengaruhi tadi untuk mendukung pemerintahan itu. Artinya menurut Bapak, tim sukses ini harus selalu memberikan masukan. Ya dong. Sama dong dengan misalnya gini, dia sebagai apa namanya itu, staf khusus lah. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi bergantung kepada bupati atau wakil bupati tadi. Karena yang memberikan masukan selalu ke dia, pandangan-pandangan. Betul. Ini juga kembali kepada bupatinya. Apakah bupatinya memanfaatkan tim suksesnya tadi menjadi penasihat dia? Iya, sebagai penasehat. Ini bergantung ya ini. Oh gitu.
Ya alasannya tadi sih karena tim sukses yang langsung ke lapangan, kepada masyarakat yang menjual visi misi. Betul. Nah, menurut Bapak yang terjadi saat ini, apakah sedemikian rupa atau bagaimana? Saya juga menilai kalau sekarang, karena saya pada dasarnya masih melihat, dan saya rasa ini baru tahun kedua ya. Iya. Iya kan, artinya mungkin yang lebih tahulah teman-teman tim sukses sebelah. Iya, iya. Iya kan, karena situasi sekarang nggak mungkin kita mencoba terlalu dekat untuk memantau hal-hal. Nah, kita mau kembali kita review yang Bapak bilang tadi bahwa seandainya pihak 02 yang menang, maka strateginya sesuai dengan visi misi bahwa sekolah pendidikan gratis ya, dan sebagainya. Kita lihat bahwa masa jabatan bupati hanya 3 tahun. Menurut Bapak, visi misi yang telah dipaparkan itu beberapa poin dalam konteks 3 tahun, bisakah dia memenuhi janji politiknya itu atau bagaimana? Bergantung niat. Niat dalam arti bisa dijelaskan secara gamblang? Bergantung niat dan komitmen daripada bupatinya. Selagi masih bupatinya dengan wakil bupati punya komitmen untuk menjalankan visi misinya, 2 tahun pun bisa. Bukan persoalan ini langsung 100% jadi dong. Karena pekerjaan tidak ada yang selesai 1 hari. Minimal dia akan berbuat pada tahun pertama, dilanjutkan tahun kedua, dan dilanjutkan tahun ketiga. Apa hasil yang didapat sampai tahun ketiga, saya rasa masyarakat akan menerima itu. Persoalannya sekarang, kalau tidak ada yang diperbuat sesuai dengan visi misinya. Karena program itu nanti akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Karena ini bukan program pribadi sebenarnya. Setelah mereka menang, itu akan menjadi program pemerintah daerah. Maka kalau ada pengganti yang baru nantinya, maka program itu sebenarnya wajib hukumnya dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Tapi kalau yang dibawa adalah rasa individualnya, rasa emosinya, maka yang terjadi seperti yang terjadi selama ini. Saya ambil contoh, yang rugi, ini bukan saya mau apa ya, Istana Rakyat tidak dilanjutkan, mau 1 periode lebih, siapa yang rugi? Ya udah, anggaran telah digelontorkan begitu besar. Kan begitu. Ya. Itu tadi program pemerintahannya Selatan. Di bawah komandonya Pak Ideal. Iya. Makanya ini kembali kepada bagaimana katakan pemerintahan itu bisa melanjutkan program yang sudah ada. Kalaupun misalnya selama ini ada alasan, itu bermasalah, ya kenapa tidak diproses? Nah, saya mau potong di situ sedikit ini. Karena kita lihat bahwa Istana Rakyat itu alas haknya kita dengar bahwa tidak ada. Menurut Bapak lah itu, andaikan itu tidak ada alas haknya, bisa nggak dilakukan? Atau bagaimana yang sebenarnya? Sebenarnya saya belum tahu. Tetapi kalau hemat saya, ya, pemerintahan yang bodoh, ya, yang membangun sesuatu di tanah yang bukan miliknya. Betul. Artinya pemerintahan kemarin membangun bangunan di Istana Rakyat itu, dia udah jelas bahwa tanah itu sudah milik pemerintah. Iya, karena yang terjadi di di tengah-tengah masyarakat, ya, isunya bahwa alas haknya tidak ada. Begitu. Ini sebenarnya dikasih pemahaman. Ini menyangkut masalah Istana Rakyat. Iya. Istana Rakyat itu kan yang dilihat masyarakat itu kan Istana Rakyat berarti tempat kantor bupati.
mereka tidak secara luas diberikan pemahaman bahwa Istana Rakyat itu adalah hanya sepetak khusus untuk tempat kantor. Yang kita bicarakan sekarang kan tapak bangunan kantor bupati. Kompleks daripada tempat daripada kantor itu kan dulu dibilang Istana Rakyat, dan tidak ada bahasa yang mengatakan, sehemat saya katanya tidak ada hibah atau sertifikat. Pasti ada dong. Nah, kita lanjutkan ini. Setelah tadi kita bicara mengenai tim sukses pemenangan, setelah duduk, kita tahu bahwa tadi kita sudah ulas alasan-alasan bupati atau wakil bupati yang sudah menang. Masuk akal tidak kalau misalnya tim sukses ini tidak diperhatikan, atau sekedar misalnya sudahlah, untuk apa lagi tim sukses? Menurut Bapak bagaimana itu? Kalau menurut saya sebenarnya tidak masuk akal kalau nggak diperhatikan. Yang namanya tim sukses itu wajib hukumnya diperhatikan. Dan apabila misalnya ya mereka tidak memperhatikan tim sukses ini, bisa dikatakan durhaka. Durhaka. Tetapi perlu kita harus melihat dulu, ini tim sukses yang mana ini? Ada tim sukses yang memang dari awalnya waktu, tenaga, materi dia kasih. Ada tim sukses dia hanya mengantar sebagai pos. Oh ada juga itu tim sukses semacam itu. Artinya di daerah dia dapat suara itu karena dia antar paket tadi, bagi-bagi sama masyarakat. Artinya kalau tidak ada paket tadi, maka suara tidak ada di daerah dia. Wajar dong dia nggak diperhatiin. Apalagi kalau transportasinya itu langsung dibayar oleh calon. Maka pada saat calon itu menang, kan udah terbayar dong. Ngapain Anda tuntut lagi? Oh gitu. Saya dapat suara di daerah kamu kan saya bayar. Itu realita. Wah, itu pula alasannya. Iya, tetapi kalau misalnya tim sukses yang berjuang, yang termotivasi sendiri, memberikan tenaganya, waktunya, bahkan materinya, maka wajib hukumnya yang menang itu memperhatikan itu. Kalau tidak, itu yang saya bilang tadi, akan jadi durhaka. Waduh. Iya dok. Contoh, misalnya saya habis-habisan, mondar-mandir, pulang kampung, mempengaruhi orang. Malahan saya potong misalnya apalah di situ, saya ajak ketemu, dapat suara. Kalau saya menuntut kepada yang menang, wajar dong. Dan kalau nggak diperhatikan, ya mungkin hati saya bisa menangis. Lah jeritan hati itu nanti, ya pasti akan sampai dong kepada yang menang. Ini nih. Makanya kembali kepada karakter tadi nih. ini karakter ini. Ini contoh ini. Nah, contoh yang dekat saja. Tentu Bapak ada janji-janji politik tadi di desa Bapak. Jelas. Atau di mana daerah Bapak. Jelas. Nah, ketika paslon ini, seandainya ini paslon yang Bapak dukung menang, habis itu Bapak ngelobi ke pemerintah daerah karena kita udah janji. Nah, seandainya terjadi di pihak Bapak akhirnya tidak digubris apa yang Bapak sampaikan kepada pemerintah yang menang tadi, kira-kira seperti apa itu? Ya paling konsekuensinya adalah apabila yang bersangkutan akan bertarung ke depan, maka mau tidak mau kan kita akan menjauh.
Menjauh aja? Ya menjauh lah. Dan bahkan menjadi terdepan untuk mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih calon yang bersangkutan. Oh, itu pula konsekuensinya. Ya jelas. Karena ya tentu Bapak kan yang bertarung ke jelas. Hanya saja satu hal yang perlu kita perhatikan di situ. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya di daerah itu calon mendapatkan suara di situ karena kekuatan orang tadi, maka sebagai tim juga berat untuk memperjuangkan. Itu nilai minusnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar suara itu didapat murni, dan itu karena kekuatan daripada tim sukses, saya yakin apa yang disampaikan, permohonan yang disampaikan oleh tim sukses itu untuk kepentingan daerahnya pasti akan diperhatikan oleh pemerintahan daerah, bupati, wakil bupati yang terpilih. Itu pasti. Nah, di season yang terakhir ini, Pak, menurut Bapak lah, apa pesan-pesannya yang perlu disampaikan kepada publik agar ini menjadi pengalaman dan menjadi motivasi, nah, baik kepada tim sukses, masyarakat khusus Kabupatennya Selatan, kemudian paslon. Nah, apa kira-kira yang perlu Bapak sampaikan supaya ini tidak terjadi seperti itu? Saya rasa yang bisa saya sampaikan, terutama misalnya kepada tim sukses, artinya kepada tim sukses yang merasa belum ada waktu yang baik, ya, saat pertarungan, ya semuanya itu harus diterima dengan lapang dada. Dan kepada juga tim sukses yang menang, dan anggaplah itu sebagai keberuntungan, dan jadilah penyambung lidah masyarakat. Karena ya, yang menjadi penyambung lidah masyarakat itu bukan mesti harus anggota DPRD. Karena yang namanya tadi pilkada ini persoalan masalah akses. Ini akses ini yang kita rebut, yang kita perjuangkan. Kalau kita dapat aksesnya, maka apa yang ada di pikiran kita, perjuangan kita, maka kemungkinan mudah untuk mencapainya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan aksesnya. Aksesnya apa? Ya pemerintahan daerah dong. Iya. Kan begitu kan? Nah, harapan kita juga kepada ini tim sukses, kembali kepada pemerintahan daerah, bupati, wakil bupati yang menang, pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh masyarakat itu. Penuhi janji-janjinya, visi misinya, perhatikan timnya, dan rangkul seluruh masyarakatnya Selatan ini. Kesampingkan persoalan masalah perbedaan pandangan, perbedaan politik pada saat pilkada. Bangunlah Nia Selatan ini sesuai dengan harapan bapak-bapak. Pasti harapan mereka kan bagaimana Nia Selatan ini lebih maju, lebih sejahtera dari daerah yang lain. Dan untuk masyarakat, ya perhatikan sampai akhir periode, apa benar visi misi yang telah mereka sampaikan itu mereka jalankan. Masyarakat yang memberikan suaranya kepada mereka, itulah yang berhak dulu terutama yang menilai itu. Kalau sesuai harapan, ya lanjutkan.
ke depan. Kalau tidak, ya udah, carikan yang lebih bagus, ya, dari itu di periode yang akan datang. Itu semuanya kembali kepada masyarakat seluruhnya selatan. Iya. Nah, ini kan masih jauh lagi sih masalah pilkada ya. Tapi mungkin. Tapi masyarakat punya kewajiban. Iya, menilai ya. Iya. Betul. Hanya saja karena faktor X tadi sebenarnya, makanya kita ada melihat bahwa sebagian masyarakat tidak melakukan penilaian itu. Ya, gitu. Baik. Inilah perbincangan kita dengan Pak Satul Tafnael sebagai ketua tim sukses Paslon 02 ya pada saat itu. Jadi banyak mungkin di sini yang kita bincangkan. Tentu kami dari tim Lini Podcast mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak sebagai narasumber kami. Jadi kedepannya juga kami akan butuh masukan-masukan, kritikan dari bapak-bapak agar kegiatan ini semakin berarti, bermakna kepada masyarakat luas, khususnya kita di Kabupaten Selatan dan secara luas untuk masyarakat Indonesia. Amin. Nah, jadi demikian saja. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Baik, itulah perbincangan kita malam hari ini dari Ketua Tim Sukses Paslon 02 yaitu Pak Satul Tafnael.